Nah cuman repoti, yaitu tadi itu Mas Rokib 60-70% tidak mengenal caleg. Menurut pendapat sampean ya Mas Rokib? Assalamualaikum. Aku cari teko Bumi Miring. Aku saiki nang Bubutan, Cak. Kawatan 1,5. Iki lho aku duwe pikiran kok ngeluh iki, Cak. Loh. Apa kok ngeluh? Lah ya apa ono caleg gak dikenal, Cak? Hah? Dia sampean niku wis terdaftar dari pemilih apa gak calon? Tolong, Cak. Apa tambah gak ngeluh, Cak? Lagi didaftarno. Lah winginane kan ono petugas sing daftar wis kedaftar apa gurung? Wis, tapi yo petugas yo golek-golek omong mumet-mumet, Cak. Ya apa? Tapi wis kedaftar. Tapi wis, Cak. Alhamdulillah aku yo Alhamdulillah, iya. Nah cuman iki engko tanggal 24 Februari tahun 2024 itu kan kok pemilu pertama. Iya, Cak. Iku pemilu legislatif. Iya. Milih calon legislatif. Lah apa? Nah, sampean tak takoni. Sampean calon pemilih. Sampean calon pemilih wis kenal karo calon. Gak kan mesti kenal, Cak. Masalah. Nemen nih sampean. Ya kenemenen, Cak. Kok iso iki lho. Ya piye ya? Iki, Pak. Kan yo ono sing kanca-kancane awake dhewe iku ya ono. Asline ono. Sakjane ono tapi gurung dikenal kudune tambah iku. ke sasarane, Cak. Loh ya apa kudune iku sampean iku duwe kesadaran untuk terus mencari informasi apa Mestine ya kok ngene carane iku, Cak. kenal ngono lho karo calon legislatif bener. sampean. Aja terus baru ngono cul-culan. Bener. Tapi nomornya gak kenal temenan ngono iku sama niku gak apa tetep milih apa gak maksudnya nyoblos mek partene tok ta ya milih, Cak. Tapi ya gak kenal kok milih kucing dalam karung, Cak. gak nyoblos partene tok. Nyoblos partene tok ae, Cak. Wong gak kenal kok. Oh, yang ngene iki. Tapi yo sakjane yo sah ya. Ya sah, Cak. Milih Aturane. nyoblos partene sakjane yo sah. Iki sama nyekeli apa iku mungkin? Enggak, Cak, sange garu-garu poso gak oleh, Cak. Gak bener yo ngono, Cak. Wah, tak pratekno. Gatel kan yo gak apa-apa, Cak. Wah, lare. Rungokno ri kupingmu, rungokno kupingmu. Rungokno, Le. Terus ya apa nek umpamane nyoblos partai ini iku saiki ngene Cak, ono sing mestilahkan timbangane gak kenal kalau partai ini lebih baik gak kenal karo caleg lebih baik kenal nyoblos partai ini. Iku akhirnya ono sing memunculkan opini ya apa lho umpamane pileg meniku pemilihan legislatif meniku sistemnya ketutup. Lek ketutup iku mek nyoblos partai ini tok. Iya ngono iku. Lek terbuka ya sak apa iso nyoblos sak caleke. Nah, iki ade kan bingung ya. Tambah bingung maneh Pak Buyar bintang 7 ngene iki. Kan timbangane bingung kayak dirungono. Iya. Opini ini teko pengamat politik Universitas Sriwijaya. Iya, tak rungono ya. Surakim Abdul Salam. Ayo dirungono bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Bumi Miring semuanya. Alhamdulillah alamin. Di kesempatan kali ini kita jumpa di podcast on the spot, obrolan miring yang tentu saja akan hadir di channelnya Bumi Miring rutin ya. Setiap beberapa saat kita akan hadirkan perbincangan-perbincangan yang aktual, apakah itu terkait masalah sosial, politik, dan lain sebagainya. Tentunya bersama dengan narasumber peneliti dari Surabaya Survey Center. Siapa lagi kalau bukan Mas Surakim Abdul Salam. Waduh, ini kalau sekarang wartawan ini sudah sangat dikenal. Beliau ini kalau memberikan statement ini elegan, netral, dan tentu saja banyak memberikan pencerahan bagi publik pecinta atau pemerhati politik yang ada di Kota Surabaya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Gus. Gus. Harus begitu. Gus Buster. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang caleg ini, Mas Rokib. Soalnya kan kita kan tahu bahwa
tahun 2019 kemarin atau bahkan pada awal tahun 2023 kemarin, ini banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa sekitar 60 sampai 70% calon pemilih ini tidak mengenal caleg. Padahal kemarin tanggal 14 ini kan sudah penutupan pendaftaran caleg ya. Nanti pada bulan Februari tahun 2024 ini pemilu pertama adalah pemilu tentang pemilihan legislatif. Nah itu yang perlu untuk kita berikan pendidikan politik kepada dulur-dulur bumi miring. Ya apa gitu, caranya lah umpamanya menyukseskan pemilihan umum gak pilpres tok, tapi yo termasuk pileg barang. Nah cuman repoti, yaitu tadi itu Mas Rokim, 60-70% tidak mengenal caleg. Menurut pendapat sampean Mas Rokim? Jadi kalau kita kembalikan pada esensi awalnya, namanya wakil itu kan bukan goib ya. Oh iya. Wakil itu namanya di mana-mana wakil, pasti yang diwakili mesti kenal. Iya. Rumusnya itu. Nah, tapi karena di dalam politik ini sistemnya tidak hanya sekedar kenal tidak kenal tadi, banyak yang tidak kenal ya. Akhirnya kemudian saya rasa ada jarak gitu antara siapa yang diwakili dan orang ingin menyampaikan aspirasinya itu sebenarnya ini wakil saya atau enggak sih gitu. Iya. Bahkan dalam konteks di mana parlemen itu difasilitasi untuk ketemu, faktanya juga baru mau ketemu menjelang pemilu saja kan. Nah itu, jadi ini sebenarnya problem. Karena dalam pikiran saya yang namanya antara yang diwakili dan yang terwakili, yang memberikan kepercayaan itu mestinya ada proximity, ada kedekatan. Bahwa kalau saya nanti menyampaikan aspirasi ya lewat wakil saya ini. Gitu. Jadi faktanya memang tidak mulus seperti itu karena apalagi anggota DPR yang meliputi 3-4 kabupaten. Jadi potensi untuk tidak dikenal, apalagi caleg-caleg baru selalu besar. Termasuk mereka yang kemudian baru memulai untuk kompetisi di level parlemen di provinsi. Itu kan biasanya meliputi 1 kabupaten juga 2 kabupaten dan 2 besar gitu. Jadi saya kira mengatasi hal seperti itu semestinya caleg yang harus punya kesadaran terlebih dahulu. Jangan terlalu berharap bahwa voters akan kemudian bisa dituntut banyak hal. Apalagi sekarang apatisme voters terhadap politik kan juga belum membaik sampai sejauh ini. Walaupun memang tingkat partisipasi masih cukup menjanjikan ya di atas 70%, tapi generasi baru ini yang khususnya milenial, Gen Z ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya mungkin orang akan enjoy saja gitu, Allah dengan cara cepat tadi, instan, cara-cara instan. Sekarang di 2024 saya kira beda konteks dan akan beda cara juga. Sehingga menurut saya berhati-hati bagi siapa saja yang hari ini memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif, karena rumus utama itu adalah membersamai. Jadi tidak ada jurus dalam politik yang bisa mengalahkan begini. Tepuk bahu itu paling kuat gitu. Nah, memang faktanya orang tidak bisa kenal satu persatu. Tidak mungkin presiden itu bisa menepuk bahu setiap orang begini dengan voter 270 juta. Atau mungkin anggota legislatif bisa di atas 100.000, 200.000, saya kira juga punya keterbatasan. Sehingga kemudian berlakulah namanya citra udara. Gitu, citra udara harus bagus, tapi citra darat juga operasi di darat juga harus citra bagus. Udara itu undang-undang medsos ya. Betul, termasuk di media, citra di muka publik yang melalui ini. Jadi gabungan antara bagaimana menjaga citra di media yang saya sebut sebagai citra udara tadi dengan silaturahim darat, bertemu langsung, bertatap muka langsung. Ya. Itu saya yang kira darat ya. Yang akan menjadi gabungan efektivitas itu, sehingga
hanya caleg-caleg yang mungkin punya ekstra usaha saja yang bisa kuat untuk operasi darat, bertemu muka atau kemudian bertemu dengan votersnya, digabung dengan citra udara yang bagus gitu ya. Jadi partai politik kadang-kadang kita nih repot. Calegnya kadang bagus tapi citra udaranya mendadak kena tsunami, bisa merubah semuanya. Oh iya. Jadi itu yang kemudian membuat perilaku memilih masyarakat kita menjadi susah. Coba diamati saja undecided voter sama swing voter. Itu masih selalu tinggi. Setahun sebelum kita pemilu ini, orang yang belum memutuskan dan yang sudah memutuskan tapi masih potensi berubah, masih di atas 38% pasti. Dan itu yang membuat kenapa kemudian sumbangsih citra udara tadi itu menjadi penting. Berhati-hatilah untuk kemudian tidak terlibat kriminal. Berhati-hatilah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sulit diampuni oleh publik. Saya mungkin boleh ya menyampaikan yang tidak terampuni publik itu. Biasanya kasus korupsi itu akan susah Ridwan. Kedua, kasus perempuan itu juga sulit Ridwan. Jadi tolong dihindari dua hal itu karena itu biasanya kalau masuk ke pengadilan prosesnya panjang dan akan mempengaruhi citra udara tadi. Nah, tapi kalau yang darat saya kira memang harus bertemu, sering banyak menyapa atau dalam rumus kita tadi sering membersamai. Saya pikir cara seperti itulah yang membuat kemudian wakil itu berasa wakil. Nah, masyarakat juga akan merasa bahwa terwakili. Oh iya betul, dia yang memperjuangkan aspirasi kita. Kalau ada masalah apa, saya ngomongnya ke yang saya pilih ini. Nah kalau kita sudah sampai tahapan seperti itu, saya kira kita akan memasuki zona dan fase baru, politik kita lebih berkualitas. Karena memang begini faktanya, tidak ada hal yang strategis di Republik ini kalau mau merubah tanpa lewat mekanisme politik. Jadi sesungguhnya Gus, kita golput pun itu juga rugi kita, ya kan? Karena apa? Kalau golput terus kemudian yang hadir di parlemen-parlemen muncul tanda doang elek. Iya, nah itu dia. Makanya menurut saya ya kalau bisa tidak golput ya, tapi memilih mereka-mereka yang punya komitmen memperjuangkan kepentingan publik dan masyarakat itu. Sehingga kemudian selektivitas itu menjadi kunci. Ya walaupun toh faktanya sulit, ketika kemudian kita di TPS memilih orang, ya paling tidak masa sih 1-2 kita tidak kenal. Betul. Minimal dari partainya, kemudian hanya fokus, oh orang ini partai ini, terus kemudian kita hanya menyeleksi 7 orang, masa sih salah satunya kita tidak kenal. Saya pikir harapan kita ke sana, Gus. Ini kan kalau kita berbicara tentang calon pemilih ya, beberapa kan terbelah menjadi beberapa orang atau tipikal ya. Yang pertama adalah yang cuek bebek. Mungkin ini kebanyakan arek nom-nom ini biasanya. Apa politik itu? Itu kita anukan dulu, kita pinggirkan dulu. Tapi ini ada dua yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah ada yang bilang repot-repot gak kenal karo calegke akhirnya nyoblos partai ini. Nah, ini calon pemilih yang seperti ini akhirnya kan ditangkap oleh sementara pihak yang menginginkan tahun 2024 besok ini sistem pemilihan umum legislatif menginginkan sistem tertutup. Nah, ya, ini kalau menurut panjenengan apa ini yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ini, terbuka dan tertutup? Tentu kalau sistemnya tertutup, partai politik jauh lebih bergembira karena dia bisa menempatkan kader-kader sesuai dengan kontribusi dan sumbangsinya terhadap partai dan bisa mengelimininasi kader-kader mendadak jadi. Itu juga karena kan semua ditentukan oleh partai politik terkait dengan kontribusi, loyalitas dan lain-lain, kan partai yang menentukan. Tapi ya tadi itu akhirnya kemudian keterwakilan partai akan jauh lebih besar daripada keterwakilan voters itu problemnya. Jadi dalam sistem tertutup itu ya maha sempurnalah ketua umum partai politik untuk menentukan siapa kemudian yang akan dimasukkan ke
parlemen gitu. Jadi kayak sistem dulu itu berlaku lagi ya, nomor sepatu dan nomor Enggak ngaruh ya, mungkin berdasarkan urutan ya, Iya, partai urutan. punya prioritas itu. ya, Tapi memang itu akan punya efek baik Heeh. di kaderisasi. ya. Jadi biasanya orang kemudian akan apa ya, istilahnya, wah saya kalau kader mendadak, jangan-jangan nanti saya ditempatkan di buncit gitu. Tapi kalau dalam sistem terbuka, di mana voters itu kemudian menentukan, bisa jadi urutan sepatu tadi bisa jadi kalau kemudian dia populer kan gitu. Tapi ya sekali lagi ini plus minus. Tapi dalam pendapat pribadi saya, supaya kemudian perjalanan sejarah bangsa ini tidak setback ke belakang Ya. dan trennya juga sedang menuju demokrasi partisipatori, saya pikir sistem terbuka jauh lebih punya manfaat daripada sistem tertutup tadi itu. Jadi saya berharap tentu Mahkamah Konstitusi akan akan lebih cermat lagi untuk melihat kebutuhan negeri ini ke depan, dan saya pikir eranya memang seharusnya lebih berpihak ke sistem terbuka, di mana partai politik juga akan mendapatkan manfaat terkait dengan memilih calon-calon yang lebih fungsional, linier dengan kehendak voter dan masyarakat. Tapi repotnya gini Kak Surakim. Untuk calon pemilih yang kedua ini, yang tipikalnya adalah yang menginginkan yang terbuka dan mungkin kenal dengan calegnya gitu. Cuman persoalannya adalah nek biasanya nek kenal iku mesti jaluknya akeh macam-macam. Iya, sama nerpinya nyalek berarti duitnya akeh. Aku kira niki. Nah ini kan yang akhirnya menimbulkan potensi adanya money politik. Money politik. Nah menurut sampean ya boleh untuk mengatasi ya adanya itu. Ya memang efektivitas money politik di wilayah pedesaan masih tinggi ya, masih di atas 35%-an gitu. Tapi fenomena di perkotaan untuk pemilih urban efektivitasnya kan terus menurun. Gitu. Seperti Pilkada Kota Surabaya itu bahkan semula yang 19% kan kemudian bisa drop sampai 16%. Artinya sebenarnya tidak seperkasa yang kita bayangkan. Ternyata dari waktu ke waktu kian berkembang jumlahnya, dan itu yang kemudian bisa menekan, bahwa bisa memberi pelajaran pada banyak orang bahwa tidak semuanya bisa dibeli melalui uang ya untuk pemilu. Dan saya kira ini pesan bagus ya untuk siapapun yang sedang mencalonkan diri baik menjadi caleg maupun pilkada, bahwa efektivitas uang itu kian menurun dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan pemilih rasional kita. Bayangkan ya, mereka yang memilih uang lalu menghukum tidak memilih yang memberi, itu jauh akan lebih banyak. Ya lama-lama akan membuat kapok para calon yang akan memberi uang, maksudnya gitu. Tapi kalau saya bilang demografi masyarakat kita ini kan pemilihnya masih banyak anut grup, masih banyak yang ikut-ikutan, belum yang rasional tadi, yang masih emosional tradisional. Ya akhirnya kemudian mau tidak mau pertimbangan jalan pintas melalui money politik tetap selalu tinggi. Menyampaikan pesan kepada masyarakat, semisal menerima uang 100.000. 100.000 itu kalau dibagi 5 tahun, itu dibelikan permen 1 aja Gus, tidak cukup. Tapi siapa yang bisa menyampaikan bahwa, coba hitung itu, duit itu berapa? 100.000 taruhlah dibagi 5 tahun. 360 hari kali 5 tahun, itu ketemu berapa? Tidak sampai Rp1, akhirnya kan begitu. Gambaran itu yang mestinya menurut pendapat saya, penyelenggara KPU tidak boleh untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa sejuta kalau dibagi setahun aja baru ketemu berapa Gus? Sejuta dibagi setahun itu kan ya masih 80 ribuan. 80 ribu kali dibagi 5 tahun tadi, ketemu berapa ya? Walaupun itu sejuta loh. Jadi kecil juga akhirnya kalau ketemu 5 tahun. Nah, apakah semurah itu suara yang kemudian kita kompensasikan? Tapi masyarakat kan, aku lagi butuh duit ya sekarang. Kita diberi uang 100.000 atau sejuta, faktanya memang sangat kecil untuk suara kita. Itu terakhir, ini yang kelihatannya juga perlu untuk para pelaku atau teman-teman yang akan mencalonkan diri menjadi legislator ya. Ini kiat-kiat apa yang sekiranya bisa efektif untuk
membangun kepercayaan publik begitu. Nah, nomor satu saya kira trusted itu ya. Ketika masyarakat diminta kriteria calon wakil dan calon pemimpin apa yang layak untuk dipilih, memang faktor kejujuran itu, trusted itu, kepercayaan itu menduduki ranking 1 dan ranking 2. Setelah itu baru kemudian pertimbangan kapasitas, kapabilitas, track record dan lain-lain. Tapi kepercayaan, hingga saya jadi ingat yang dikatakan Rasulullah itu, ya, jangan pernah beranjak dari prinsip sidik amanah tabligh fatona itu. Nun sewu ya, kadang-kadang juga tidak berkah. Mereka yang menjadi anggota parlemen ketika mencari jalan pintas dengan money politics pun faktanya juga banyak yang ditangkap oleh KPK. Nah, saya kira ini mestinya menjadi pelajaran ya bagi teman-teman yang sedang mencalonkan diri. Ini butuh komitmen bersama. Bahwa menjadi anggota parlemen itu tentu saja bukan soal urusan gagah-gagahan untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi maupun partai politik tadi itu. Sehingga ya sebenarnya kata-kata filosof ketika loyalitas saya menjadi pejabat publik itu berhenti, berganti kepada loyalitas kepada pemilih dan publik tadi, saya kira penting untuk terus kita lulukan, karena dengan cara seperti itulah menurut saya parlemen ini bisa diperbaiki, citra politik ini bisa kita apa ya istilahnya perbaiki dari waktu ke waktu. Bahwa yang namanya politisi busuk mesti selalu ada. Tapi kalau kemudian orang punya integritas yang kuat, rasa-rasanya masa harus kalah melawan politisi-politisi kotor atau politisi. Saya kok selalu meyakini bahwa politisi-politisi baik akan selalu lebih banyak daripada yang begitu itu. Dan pasti masih ada ya? Pasti, Gus. Ya namanya dudu mungkin itu tanda-tanda alam, jadi tidak bisa kita hilangkan. Nah, kalau seandainya mindset itu bisa dibalik seperti itu, rasa-rasanya politik menjadi jalan kebaikan itu kok bukan utopis. Asalkan semua punya komitmen gitu ya. Tapi kalau kemudian orang mencari jalan pintas, orang mencari jalan negatif untuk menjadi anggota parlemen, menyogok penyelenggara untuk mendapatkan suara, dan lain-lain seperti itu, cara-cara seperti itu, ya mana mungkin kita punya harapan anggota-anggota parlemen yang berintegritas, ya susah gitu. Kalau memang komitmen untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang kuat, saya pikir penyelenggara juga harus ada sumpah integritas. Betul, gitu ya. Betul. Partai-partai juga bila perlu mendorong orang-orang baik untuk kemudian menjadi caleg. Dan orang, voters kita memiliki komitmen untuk memilih mereka-mereka yang punya track record baik, yang selama ini menjadi anggota parlemen, untuk kemudian dilanjutkan kembali, menghukum mereka-mereka yang tidak punya track record baik, supaya kemudian bisa reflektif, menyadari bahwa oh ya ternyata saya tidak berkontribusi apa-apa. Saatnya 5 tahun sekali voter kita punya hak untuk menentukan siapakah orang-orang baik yang akan kita jadikan anggota parlemen. Itu Gus. Nah itu dia, dulu-dulu semuanya. Jadi kita harus tetap yakin, tetap optimis. Nek awake dhewe iki pasti bakal nemu orang-orang yang Insya kita Allah bakal percayai untuk duduk di lembaga legislatif di parlemen begitu. Ojo apatis dhisik. Awake dhewe apatis apa maneh engko pemilu tahun 2024 golput, wah rugi, jangan sampai. Itu aja dulur, bersama dengan narasumber kita, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura dari UTM, yaitu Mas Surokim Abdussalam, dan juga beliau ini merupakan peneliti dari Surabaya Survey Center. Matur suwun, ngapunten ini wonten kata-kata keladuk dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi miring. Salam maslaha bumi miring. Ya apa? Wis
tercerahkan ambek penjelasan itu ke pengamat politik. Alhamdulillah Cak, mau maring ngrungokno pengamat sing teko Madura Cak Abdus Somad iku mau Cak. Rada terceriakan Pak. Abdussalam. Oh Abdus Salam Pak. Salah, salah, Abdus Salam ya. Ya, Oh, Cak iya, iya, Surakim iya. Abdussalam. Iya, oke Cak. Nah, iku kan seenggak-enggaknya ada yang duwe kesadaran. Bener Cak. Nek bener, Cak. umpamane sistemnya terbuka, itu kan dhewe duwe kewajiban ya apa carane kenal karo Caleke. caleg awake dhewe. Terus sampai pemilih kok gak kenal karo calegke. Kalau meci kuting dam karung Cak ya. Lah iya. Bener. Kalau umpamane kenal karo calegke sampean kan iso njaluk apa ae. Iso menyampaikan aspirasi Bener, sampean apa ae. Bener, Cak. Misalnya omah sampean sing berantakan Lah kok ngene iki kon aku cek kenal awakmu Pak Caleg. Omahku iki dadi Pak Caleg, gak sampe kok ngene kok omahku gak dadi gak kon kayak semen. Iya ta? Wah kon iki opo sih tanggung jawab kon. Iya. Ngono Tapi ya, yo ya. tapi yo ngono. Butike buka ya karo. Ya siapa mana Cak wis pokoke awak dhewe wis milih iki cek kenal dengan kecerdasan itu mau Cak. Oh, ya wes. Nek janji-janji tok ya kalau kucing iki mau Cak. Ngono ya. Iya. Iya. Sip pokoknya. Sip Cak, sip.